Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi titik, garis, dan bidang. Kompetensi inti dari pembelajaran ini adalah memahami berbagai konsep dan prinsip garis dan sudut dalam pemecahan masalah nyata, menerapkan berbagai konsep dan sifat-sifat yang terkait dengan garis. Apa tujuan dari pembelajaran ini? Tujuannya adalah menentukan titik, garis, dan bidang. Indikatornya siswa dapat menemukan titik, garis, dan bidang. Kita lanjutkan. Tahukah kamu apa itu garis? Ya, kita mulai dari sebuah pertanyaan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai atau sering melihat atau bahkan kita sering membuat garis. Lalu apa itu garis? Untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita ikuti tayangan video berikut ini. Ya, ini adalah video tentang lampu sorot langit yang biasa kalian jumpai pada mal-mal. Ini sedang diuji coba. Perhatikan gerak lintasan dari cahaya lampu sorot langit ini. Perhatikan dengan seksama. Ya, itulah tadi tayangan video lampu sorot langit yang biasa kita jumpai di mal-mal. Itu adalah sebuah contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk menggambarkan apakah itu yang dinamakan garis. Kita lanjutkan. Dari tayangan itu maka bisa kita ambil uraiannya adalah sebagai berikut. Ini adalah sorot lampu. Sumber cahaya berasal dari sini, kemudian cahaya merambat ke sana melalui lintasan yang berupa garis, dan garisnya tentu garis lurus. Nah, itulah gambaran dari garis. Jadi dalam gambar nampak bahwa cahaya merambat dengan lintasan berupa garis lurus. Itulah contoh gambaran dari garis. Kita lanjutkan. Dalam ilmu geometri terdapat beberapa istilah atau sebutan yang tidak memiliki definisi atau dikenal dengan istilah undefined terms, antara lain titik, garis, dan bidang. Meskipun titik, garis, dan bidang tidak secara formal didefinisikan, sangat penting disepakati tentang arti istilah tersebut. Marilah kita pelajari konsep titik, garis, dan bidang. Kita lanjutkan. Perhatikan, ini adalah titik dan ini adalah garis, ini adalah bidang. Titik tidak memiliki ukuran, biasanya dideskripsikan menggunakan tanda noktah. Ini noktah. Penamaan titik
menggunakan huruf kapital, misalnya titik A, titik R, titik S, titik K, L, M, dan lain-lain. Sedangkan garis dalam matematika direpresentasikan oleh garis lurus dengan tanda panah di setiap ujungnya yang mengindikasikan bahwa garis tersebut panjangnya tidak terbatas. Nah, ini adalah garis. Garis ini memiliki tanda panah di kedua ujungnya, menunjukkan bahwa garis ini panjangnya tidak terbatas. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara garis dalam matematika, maka yang kita maksud adalah garis lurus. Sedangkan bidang itu direpresentasikan oleh suatu permukaan meja atau dinding. Jadi kalau kita mau menggambarkan bidang itu, kita lihat aja, kita anggap seperti permukaan meja atau permukaan dinding. Itulah gambaran dari bidang. Oke, mari kita lanjutkan. Coba perhatikan. Selanjutnya, beberapa konsep dasar dalam geometri itu harus dipahami tanpa didefinisikan. Salah satu diantaranya adalah konsep letak suatu titik pada suatu garis atau pada suatu bidang. Perhatikan gambar. Di manakah posisi titik A? Ya, titik tersebut berada pada garis L. Amati juga gambar yang kedua. Di mana posisi titik B tersebut? Jawabannya adalah titik tersebut berada di luar garis M. Ya, saya kira bisa dipahami ya untuk ini ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan animasi berikut ini. Ini adalah sebuah bidang. Di dalamnya ada titik C, dan ini bidang. Di luarnya ada titik D. Nampak pada gambar, titik C terletak pada bidang alfa. Jadi C ini berada pada bidang alfa karena memang di dalam bidang alfa. Sedangkan gambar yang kedua, nampak pada gambar bahwa titik D terletak di luar bidang alfa karena memang tidak berada pada bidang alfa. Oke, kita lanjutkan. Sekarang titik-titik yang segaris. Pada gambar, titik A dan B terletak satu garis, yaitu garis L. Maka titik A dan titik B ini karena nempel kedua-duanya, maka titik A dan B adalah titik-titik yang segaris. Jadi kalau titiknya nempel, sama-sama nempel, maka titik-titik itu namanya titik-titik yang segaris. Lanjut. Perhatikan, ini bidang alfa. Pada bidang alfa terdapat titik C dan titik D. Maka dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Pada gambar di samping, titik C ini dan titik D ini dikatakan sebidang karena sama-sama terletak pada satu bidang alfa. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah segmen garis dan sinar garis. Untuk mengetahui apa itu segmen garis dan sinar garis, mari kita pelajari gambar berikut ini. Ini adalah sebuah jembatan. Jembatan ini menghubungkan dua pulau. Anggap saja ini pulau 1, ini pulau 2, atau ini pulau A, ini pulau B.
Jadi gambar di atas adalah jembatan. Jembatan berperan sebagai penghubung ya dua daerah yang dipisahkan oleh sungai. Ya, dua daerah boleh, dua pulau boleh. Jika sisi kiri A adalah titik A, anggap saja ini titik A adalah sisi kiri A, dan sisi kanan adalah titik B, dua garis itu dan ruas garis itu, yaitu garis AB, merepresentasikan jembatan. Maka titik A adalah pangkal dan B adalah ujungnya. Ya, jadi kalau ini adalah sisi kiri dan sisi kanan, kemudian garis AB adalah merepresentasikan jembatan, maka A adalah pangkalnya dan B adalah ujungnya. Sebaliknya, kalau misalkan ini titik B berada di kanan, ini titik A berada di kiri, dan garis BA adalah merepresentasikan jembatan, berarti pangkalnya adalah B, ujungnya adalah A. Oke, sekarang lihat gambar yang kedua. Gambar di atas adalah gambar cahaya lampu senter. Dari gambar di atas tentu pangkal cahayanya adalah lampu senter. Ini pangkal cahayanya. Dan ujungnya adalah ini. Kalau kita hanya memperhatikan gambar, maka pangkalnya ini, ujungnya ini. Tetapi pada kenyataannya cahaya tidak memiliki ujung. Ya. Kalau kita batasi pada gambar ini, maka ini adalah pangkalnya dan ini adalah ujungnya. Begitu. Oke, lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah garis PQ. Ini PQ. Garis PQ dipotong oleh titik A dan B. Kalau garis PQ dipotong oleh titik A dan B, maka akan terbentuk tiga bagian. Yang pertama adalah segmen garis, namanya segmen garis AB. Yang kedua adalah sinar garis AP. Yang ketiga adalah sinar garis BQ. Jadi segmen garis ini penggalanya, ya, penggalanya. Ini sinar garis adalah ujung yang sebelah sini, sinar garis BQ adalah ujung satunya. Oke, lanjut. Nah, sekarang dua garis itu dikatakan sejajar jika bagaimana? Amati, jarak antara garis K dengan garis L itu selalu sama. Jika jarak kedua garis ini sama, maka kedua garis K dan L tentu tidak akan memiliki titik potong. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat rel kereta api. Rel kereta api itu adalah contoh dari dua garis yang sejajar. Jarak antara rel satu dengan rel yang lain itu selalu sama, sehingga tidak akan berpotongan. Jika begini, maka kedua garis K dan L karena jaraknya sama, maka K dan L adalah dua garis yang sejajar. Sedangkan pada gambar yang kedua, garis K dan L itu berpotongan pada satu titik. Maka karena jaraknya sama, karena jaraknya tidak sama, maka garis K dan L itu akan memiliki titik potong, menghasilkan titik potong. Maka dikatakan garis K dan L adalah dua garis yang berpotongan. Kesimpulannya, dari contoh pembahasan di atas
terdapat pemahaman yang berkaitan dengan garis, yaitu yang pertama, segmen garis atau penggal garis adalah bagian dari suatu garis sedemikian sehingga menunjukkan jarak. Itulah segmen garis. Sinar garis adalah separuh garis atau half line, sehingga sinar garis memiliki satu arah. Dua garis dikatakan sejajar jika jarak kedua garis selalu sama. Yang keempat, kedua garis berpotongan jika jaraknya tidak sama, dan kedua garis tersebut akan menghasilkan titik potong. Demikianlah pembelajaran pada sesi kali ini. Berikutnya, setelah kalian mempelajari, silakan kalian mencoba kuis dan game. Kita klik saja kuisnya. Ini adalah latihan soal kuis interaktif. Jadi kamu nanti bisa berinteraksi dengan kuis ini, ya. Caranya baca soalnya, kemudian cukup kalian klik di sini, ya, di salah satu opsi yang menurut kamu benar. Oke. Nanti jika benar akan muncul tampilan. Jika salah juga nanti akan muncul tampilan lagi. Begitu ya. Setelah kamu menjawab, baru nanti klik jawab. Begitu seterusnya hingga selesai. Nanti akan muncul tampilan nilai hasil tesnya kamu, ya. Ini contoh saja. Dua garis dikatakan sejajar jika misalnya memiliki titik potong, atau jarak kedua garis tersebut tidak sama, atau jarak kedua garis selalu sama. Jawabannya kita coba yang ini. Jawab oke. Jadi kalau misalkan muncul benar, ada tampilan begini, mantap, kamu memang luar biasa. Oke ya. Jika nanti kamu jawabnya salah, nanti muncul tampilannya kayak apa? Kita coba saja. Kedua garis dikatakan berpotongan jika misalnya kita jawab ini. Jawab, oh, kamu perlu belajar lagi, semangat. Oke, gitu ya. Dan seterusnya sampai selesai. Setelah kamu berlatih dengan latihan kuis soal interaktif, kalian saya ajak ke game teka-teki silang. Ya, ini adalah teka-teki silang atau game TTS matematika. Klik pada kotak TTS untuk memulai menjawab. Ya, misalkan ini yang sudah nyala, ini berarti siap untuk dijawab. Kalian juga bisa milih yang mana, tapi sebaiknya ikuti saja apa yang ada di dalam tampilan layar ini. Nomor 1, sebuah titik dikatakan pada garis tertentu jika titik tersebut, jawabannya misalnya menempel, ya. Kemudian kita coba soal yang lain. Misalnya ini, penamaan titik menggunakan huruf kapital, ya. Begitu seterusnya sampai selesai. Jika jawabanmu benar semua, nanti akan muncul tampilan congratulations, kamu menang, gitu ya. Oke, sekian saja dari saya untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi pada materi dan topik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.